Saya review singkat ya terkait uh, pelajaran apa yang kita bahas pekan lalu, yaitu adalah asas Lekadelier. Yaitu secara prinsipal adalah ketika keseimbangan itu diganggu, maka dia akan bergeser untuk mengurangi efek dari gangguan itu. Jadi kalau konsentrasi produk ditambah, maka keseimbangan akan bergeser sehingga konsentrasi produk yang ditambah itu akan berkurang. Begitu juga pressure dan volume, temperatur dan seterusnya. Kita udah bahas kemarin. Ya, ini masih kayak di SMA, ini kita bahas. Kita sudah bahas bahwa untuk khusus untuk suhu, tetapan keseimbangan itu berubah. Jadi tidak hanya bergeser, tapi juga berubah. Kita bahas kalau suhu dinaikkan tergantung apa reaksinya eksotermik atau endotermik. Ini kemarin kita sudah sempat bahas, ya. Ini berasal dari delta G standar sama dengan min RT ln K sama dengan delta H standar min T delta S. Ya, sama dengan 0 saat setimbang. Bukan sama dengan 0. Jadi ini ditata menjadi ini. Nah, ini kita kelas sebagai persamaan Van Hoff. Nah, persamaan ini ya, meskipun bentuknya seperti ini, teman-teman nanti akan sering menjumpai persamaan dalam bentuk ini dalam berbagai bentuk. Misalkan nanti kalau teman-teman belajar tentang kemampuan zat menguap atau di sifat koligatif atau mungkin nanti di tempat lain ya. Nanti kan teman-teman akan menjumpai ada persamaan ln P2 per P1 sama dengan min delta H vaporasi per R kali seperti 2 dikurangi 1 per T1. Persis sama, cuma diganti delta H-nya, khusus vaporasi, P-nya adalah tekanan. Ini adalah persamaan Clausius-Kapleron. Itu untuk mengecek hubungan antara tekanan uap dengan suhu. Seperti itu. Itu persamaan yang sangat terkenal. Di tempat saya juga sering dipakai untuk memprediksi tekanan uap. Kalau seperti itu. Atau nanti teman-teman akan ketika masuk ke kinetika akan ketemu persamaan ln K2 per K1 tapi K kecil sama dengan min EA energi aktivasi per R seperti T2 per seperti T1. Jadi bentuk ini akan sangat sering dijumpai di termodinamika bahkan di kinetika. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah penambahan katalis. Saya nggak akan menjelaskan secara detail terkait kenapa katalis bisa menentukan reaksi, karena ini nanti akan dibahas di kinetika. Tapi yang jelas ini udah di SMA udah dibahas bahwa katalis itu bisa mempercepat laju, ya kan ya? Dia bisa mempercepat laju reaksi. Ya, dengan cara energi aktivasinya turun. Misalkan ini tanpa katalis, di energi aktivasinya segini, anggap aja ini nilainya 100 gitu. Ketika ada katalis dia menjadi misalkan 50. Jadi semakin banyak reaksi yang bisa melewati bukit ini. Cuman katalis hanya mengubah bagian atas ini, ya, energi aktivasi, tapi dia tidak mengubah selisih energi delta G-nya. Jadi delta G produk dikurang reaksi tidak berubah. Sehingga delta G tanpa katalis akan sama dengan delta G standar dengan katalis. Ya, dan kita tahu delta G adalah min RT ln K, ini juga min RT ln K. Sehingga dari sini karena suhunya sama, R-nya sama, maka K1 akan sama dengan K2. Jadi katalis tidak mengubah keseimbangan dan tidak menggeser keseimbangan. Dia hanya mempercepat reaksi, tapi dia tidak membuat keseimbangan itu berubah. Ya, sampai sini pertanyaan. Belum ada. Makanya kalau di tempat saya biasanya saya meneliti tentang mekanisme reaksi suatu di proses semikonduktor. Kami selalu berpatokan pada delta energi aktivasi dan kedua adalah delta energi ini. Jadi nggak cukup hanya dengan menggunakan delta G saja karena kita nggak tahu seberapa cepat dia, tapi nggak cukup juga dengan
energi aktivasi aja karena kita nggak tahu jangan kesetimbangannya kecil gitu. Seperti itu. Ya, jadi katalis tidak mengubah tetapan kesetimbangan dan tidak menggeser kesetimbangan. Oke. Efek dari gas inert. Efek dari gas inert sebenarnya gimana saya menjelaskannya ya? Misalnya gini, saat setimbang, gas inert itu gas yang tidak ikut bereaksi. Biasanya kalau sering kita pakai adalah gas mulia. Jadi ada reaksi-reaksi yang dia dikasih gas inert, tujuannya adalah misalnya untuk membersihkan, berarti bisa gas mulia, atau yang murah adalah nitrogen. Ya, jika suhunya nggak terlalu tinggi, kita bisa menggunakan nitrogen, karena nitrogen relatif inert. Ya. Tapi kalau dia reaktannya sangat sensitif, kita biasanya pakai gas mulia, tapi lebih mahal biasanya. Misalkan kita punya reaksi H2 ditambah I2 menjadi HI. Ini gas semuanya. Nah, biasanya ketika kita menambahkan gas inert, itu adalah kita memasukkan gas inert, tapi volume dari tangkinya tidak berubah. Berarti V-nya akan tetap. Kalau kita menambahkan gas nitrogen, misalkan ini, misalkan anggap aja awalnya H2, I2 sama HI, masing-masing ini adalah 2 ATM, 2 ATM sama 4 ATM. Jadi totalnya adalah 8 ATM. Kemudian kita tambahkan N2 sebesar 5 ATM. Karena volumenya tetap, maka tekanan akhir P total itu akan menjadi 8 ditambah 5 sama dengan 13 ATM. Oke, sampai sini pertanyaan. Karena volume tetap, berarti ketika kita tambahkan gas, maka yang berubah adalah tekanannya. Nah, 13 ATM ini kalau kita breakdown, itu adalah N2-nya 5 ATM, ya kan ya? H2-nya 2 ATM, I2-nya 2 ATM, HI-nya adalah 4 ATM. Jadi tidak ada perubahan antara gas-gas yang bereaksi di akhir dan di awal. Jadi dia tidak mengubah tetap, tidak menggeser reaksi, tidak menggeser reaksi. Jadi dia tidak memiliki efek apapun terhadap reaksi. Dia berubah tekanannya, tapi tekanan kesemuanya berubah. Berarti tekanan totalnya berubah, tapi tekanan gas-gas yang bereaksi dia tidak berubah. Oke, sama dengan pertanyaan. Nah, beda kasus kalau menambahkan gas pada tekanan tetap. Ini kita bahas adalah pada volume tetap. Ini nggak dibahas di sini. Oke, sampai sini pertanyaan. Kalau nggak, saya akan masuk ke review dari Cartier. Nah, sekilas ya, kalau dia pada menambahkan gas pada tekanan tetap, misalkan kita punya balon yang dia bisa mengembang. Kita pakai yang sederhana aja, H2 menjadi 2H. Ini 1 ATM, misalkan ini 2 ATM. Berarti K-nya, ini saat setimbang ya, berarti K-nya adalah 2. Salah, H kuadrat dibagi H2 sama dengan 2 kuadrat dibagi 1 sama dengan 4 ya. Nah, kemudian saya tambahkan nih gas netral, misalkan helium. Ya. Ini 1 ATM. Nah, tapi di volumenya bisa mengembang. Nah, karena volumenya bisa mengembang, otomatis tekanannya tetap. P tetap. Jadi P totalnya awalnya adalah 3 ATM ya. 1 tambah 2, dia akan tetap menjadi 3 ATM. Tapi sekarang 3 ATM ini bukan cuma H2 dan 2H, tapi adalah H2 ditambah H ditambah helium. Seperti itu. Nah, berarti karena ini berubah ya, pasti ini berubah karena ada ketambahan helium, pasti H2 dan H berubah gitu.
Nah, karena H2 dan H berubah, maka kesetimbangan akan berubah. Ini pada kasus P tetap, tapi ini jarang. Kenapa? Biasanya kalau di industri atau di reaksi, seringnya adalah kalau kita main dengan gas, wadahnya itu kita buat tertutup. Misalkan kita pakai tangki, reaktor, itu semua wadahnya tertutup. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, oke. Jadi ini review akhir dari asas Lecatelier. Sebentar. Oke, ini review akhir dari asas Lecatelier bahwa bagaimana kita mengecek pergeseran kesetimbangan ya. Kita bandingkan Q dan K ya. Terutama ini kalau kita terkait dengan konsentrasi dan tekanan ya. Karena kalau suhu yang berubah K-nya ya. Jadi kalau untuk konsentrasi tekanan, misalnya konsentrasi produk ditambah, konsentrasi reaksi ditambah atau sebaliknya, maka kita bandingkan Q dan K. K-nya tetap. Nah, jika K lebih besar dari Q, berarti produk terlalu banyak, dia bergeser ke reaksi ke kiri. Jika Q kurang dari K, berarti produk sedikit, maka dia akan bergeser ke produk atau ke kanan. Jika sama, maka tidak ada pergeseran kesetimbangan. Seperti itu. Ini review aja. Nah, yang penting adalah ini. Yang mengubah tetapan kesetimbangan itu hanyalah suhu. Ya, konsentrasi, pressure, volume, itu bisa menggeser kesetimbangan, tapi dia tidak mengubah tetapan kesetimbangan. Jadi ini yang berubah adalah Q-nya. Karena Q berubah, otomatis kesetimbangan akan bergeser. Kalau yang ini berubah adalah K-nya. Karena K berubah, otomatis kesetimbangan juga akan bergeser. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kita review singkat. Nah, kalau coba perhatikan reaksi ini asam fosfat ya, ditambah dengan 3 OH- basah, menghasilkan air ditambah ion fosfat. Kalau kita tulis Q-nya, Q, ingat ya, tetapan kesetimbangan dan Q hanya aqueous dan gas. Berarti produk pangkat koefisien ini pangkat 1 dibagi dengan asam fosfat pangkat 1 juga dibagi dengan OH- pangkat 3. Ya, 3 ini dari koefisiennya. Ini saya ulang-ulang biar nggak lupa. Nah, apa yang terjadi jika PO43- dikurangi? Berarti ini berkurang. Oke. Kalau ini berkurang, berarti produk akan berkurang kan ya? Maka kesetimbangan, ini gangguan ya, ini gangguan. Kita bisa pakai Lecatelier, ini gangguan. Maka sistem melawan gangguan, berarti sistem akan melawan gangguan. Kalau gangguannya produk berkurang, maka lawannya adalah produk bertambah. Jadi sistem akan bergeser ke kesetimbangan supaya produknya bertambah. Berarti kesetimbangan akan bergeser ke kanan, ke arah produk. Oke, sampai pertanyaan. Kita juga bisa menjelaskan ini dengan menggunakan key. Kalau produk dikurangi, maka kalau PO43- dikurangi, maka key akan mengecil. Ya kan? Karena ini mengecil kan? Ini pembilang ya, sorry, ini pembilangan ya. Pembilang mengecil, maka key-nya akan mengecil. Sehingga key akan sekarang kurang dari tetapan kesetimbangan. Karena key kurang dari tetapan kesetimbangan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke arah
kotak. Jadi kita juga bisa menjelaskan dengan menggunakan key. Terserah mau pakai yang mana. Di gabungan keduanya juga ada masalah. Oke, sampai ada pertanyaan? Oke. Oke, bagaimana ini saya review dulu kita ada latihan sekarang. Bagaimana jika suhu di reaksinya isotermik, berarti delta hanya negatif. Bagaimana jika suhu diturunkan? Oke, saya kasih waktu lah 2 menit untuk coba 1 menit 2 menit untuk mencoba dijawab ya. Nanti saya akan minta satu orang untuk menjawab. Oke, silakan 1 menit 2 menit untuk kerjain dulu. Oke, saya cek dulu di Siup siapa yang udah join. Itu terkait aspek lekatiler ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak, kita akan masuk ke bagian kesetimbangan yang lebih banyak kemampuan matematik dibandingkan konsep. Yaitu adalah hubungan antara tetapan kesetimbangan dengan konsentrasi atau menentukan tetapan kesetimbangan. Di SMA sebenarnya materi ini udah cukup banyak ya. Cuma materi termasuk materi yang menurut saya lumayan challenging lah. Bukan di kimianya tapi di pengerjaan matematiknya. Jadi tetapan kesetimbangan untuk reaksi gas kita biasa menggunakan Kp atau Kc, ini review aja ya. Kp tekanan, larutan adalah C adalah konsentrasi. Karena gas bisa dinyatakan sebagai tekanan dan konsentrasi, dan jangan lupa ada hubungan antara Kp dan Kc. Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Jadi jangan sampai lupa ini. Yang kedua, jika larutan kita harus menggunakan Kc karena larutan tidak memiliki tekanan. Ada tekanan uap tapi kita nggak bahas di situ. Nah, dalam kesetimbangan ada 2 kemungkinan pengerjaan, yaitu adalah kita menentukan K, ya, menentukan K dari konsentrasi saat setimbang atau tekanan saat setimbang. Jadi kita tahu konsentrasi saat setimbang, kita tentuin K-nya. Ya. Atau kita menghitung salah satu dari konsentrasi atau tekanan saat setimbang dari tetapan K. Ya, yang ini menghitung K-nya, yang kedua adalah menghitung konsentrasi atau tekanan jika kita tahu K. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Nah, untuk menghitung K, biasanya kita dikasih tahu semua, kita ada 2 kemungkinan juga. Berarti ini kita dikasih tahu semua konsentrasi saat setimbang. Ini paling enak. Asal kita tahu persamaan kesetimbangannya, kita bisa menghitung ini dengan mudah karena kita tahu semua konsentrasi saat setimbang. Yang kedua, nggak semua konsentrasi kasih tahu. Yang dikasih tahu adalah konsentrasi awal dan konsentrasi salah satu zat saat setimbang. Ini yang paling sering kita lakukan di eksperimen. Karena kita sangat susah secara eksperimen untuk menentukan konsentrasi semuanya sekaligus dengan alat. Yang kita bisa lakukan adalah salah satu. Misalkan kita punya reaksi kesetimbangan antara Zn ditambah H plus menjadi H2 ditambah Zn2 plus gitu. Sini terlibat dengan kesetimbangan kan, ini aqueous, ini gas, aqueous misalkan kalau kita harus Kc, Kc-nya sama dengan apa ini? Oke, sambil saya ini lah. Absen 32 siapa? Absen 32. Absen 32, adakah? Oh, enggak ada ya, udah. Absen 33, Nurul.
Nurul? Ada Nurul? Atau yang tadi izin yang sinyalnya hilang ya? Oh, bukan Nurul yang hilang sinyal. Nurul ada Nurul? Oh, mic-nya tiba-tiba nggak bisa. Oke. Nggak apa-apa. Siapa lagi ya? 33 absen 34 nggak masuk. 34 17. Nurul yang satu lagi berarti. Nurul Aulia. Ada Nurul Iya, Aulia? Pak. Oke. Reaksi itu persamaan KC-nya gimana? Sebutin aja, bisa tulis. Reaksi ini, KC-nya. Produknya apa? H2. Oke, H2. Terus habis itu? Itunya pas N2 plus. ZN2 plus dikali atau dibagi? Dikali. Oke, dikali. Terus habis itu? Oh, ini lupanya padat ya. Sorry. Oke, habis itu? Dibagi. Dibagi dengan? 2H plus. Nah, H ini plus pangkat 2. Oke. Oke, terima kasih Nurul. Ini yang sering mungkin saat ujian kita kadang-kadang kejebak ya. Karena terdesak segala macam, kita masukin 2H gitu. Atau digabungin 2H kuadrat ya. Ingat koefisien itu udah masuk di pangkatnya gitu. Oke, yang dimaksud dengan A ya, kita dikasih tahu konsentrasi H2, dikasih tahu konsentrasi dari N2+, dikasih tahu konsentrasi H+. Tinggal kita masukin persamaan, dapat tetapan kesetimbangan. Ini yang paling mudah. Asal persamaan kesetimbangan kita benar. Nah, yang dimaksud yang B, misalkan kita dikasih tahu konsentrasi awal. Awal itu berarti sebelum bereaksi H2 berapa, Zn2+ berapa, H+ berapa. Dan saat setimbang, kita nggak tahu semuanya. Kita cuma tahu salah satu. Misalkan kita tahu H2, misalkan dari tekanan. Berarti kita set alatnya misalkan ini seperti ini. Ya, ini H+, kemudian ini ada Zn, kemudian kita ukur tekanannya. Ya, pakai manometer. Nanti dari tekanan bisa diubah ke konsentrasi. Ya, seperti itu. Karena secara eksperimen atau secara praktek tidak mungkin atau sangat tidak efisien kita menghitung semua konsentrasi saat setimbang dengan menggunakan alat. Ya, itu secara juga tidak efisien. Seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menghitung salah satu biasanya. Misalkan dengan menggunakan tekanan untuk H2 atau menggunakan pH meter untuk H+, dan seterusnya. Nah, sampai ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, kita coba contohnya misalkan, nah ini. Ini contoh pertama adalah ketika kita dikasih tahu saat setimbang. Misalkan ini equilibrium ya. Reaksinya adalah N24 gas menjadi 2NO2. Pak Habib. Oh, Rahen Putih. Oke. Saat setimbang kita tahu konsentrasi N24 berapa. Kita juga tahu konsentrasi NO2 berapa. Dan keduanya dikasih tahu saat setimbang. Nah, ini yang paling mudah. Asal kita tahu KC-nya. Oke. Kalau di reaksi ini berarti KC-nya kan produk pangkat koefisien NO2 kuadrat dibagi dengan reaksi pangkat koefisien. Seperti itu. Oke. Kita tinggal masukin angkanya. N24 berarti ini adalah 0,0292. Yang ini adalah 0,116 kuadrat.
Udah selesai. Dengan mudah kita bisa menghitungnya. Oke, sampai ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, sekarang coba ini dikerjakan. Oh, oke. Nah, sebelum ini, saya kasih ada nggak contoh soal lain yang nah ini coba kerjakan yang dulu. Nah kalau ini kebalikannya, kita tahu Kc, kemudian saat timbang kita tahu SO3 ini, kita juga tahu O2 ini, yang cari adalah SO2. Oke, tapi agak beda tapi mirip pengerjaannya. Oke, coba dikerjakan dulu. Saya kasih waktu sekitar 3 menit. Satu lagi ya, ininya sebentar. 2, 6, 30, 17 udah 8 deh, 8. Naila. Ada Naila? Ada? Iya, Pak. Oke, Naila, jawabannya yang mana? Udah selesai belum? Atau gini aja, sambil kita kerjaan bareng aja coba. Kalau kita tulis KC akan sama dengan apa, Naila? SO2. SO2. Ingat produk pangkat koefisien dibagi Iya, maaf. Yang mana? SO yang mana? Ada 2 nih. 3. SO3 pangkat 2. Pangkat 2 dibagi dengan SO2 pangkat 2 sama O2. Oke. Kemudian kita tinggal masukin angkanya kan ya. KC-nya adalah 4,62. SO3-nya adalah 0,254 kuadrat. SO2-nya yang dicari yang baca X kuadrat. O2-nya adalah 0,0085. Dapatlah. Berapa ini angkanya? X-nya. Langsung jawabannya, Pak. Ya, langsung aja. 1,28. Ya, seperti itu. Oke, sampai ada pertanyaan. Jadi ini kondisi di mana tetapan keseimbangan ketahui dan semua konsentrasi saat timbang diketahui kecuali yang ditanyakan. Bisa juga nanti sebaliknya, semua konsentrasi saat timbang diketahui, yang ditanya adalah tetapan keseimbangan. Oke, sebelum kita masuk kasus kedua yang agak lebih rumit, yaitu jika hanya satu yang diketahui saat setimbang, coba dikerjakan dulu yang ini. Sebentar. Oke. Kelihatan soal nomor 3? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, coba kerjakan soal nomor 3 dulu. Ini diketahui mol ya. Sedangkan timbangan itu kalau Kc itu adalah konsentrasi. Jadi jangan lupa mol ini dibagi dengan volume. Ya. Oke, coba dikerjakan dulu. Kita lanjutkan ya. Ini berapa nih? 8 udah kali 3 lah. 24. Lola. Ini dia tadi saya tunjuk mayoritas cewek ya. Oke. Iya, Pak. Lola udah? Ada Lola? Ada, Pak. Tapi belum selesai itu. Oke. Di mana ya? Oke, kita
kerjakan bareng aja ya. Pertama sama kayak tadi ya. Tadi adalah KC akan sama dengan apa? NH3 pangkat 2 Oke, dibagi dengan N2 N2. dikali H2 pangkat 3. Oke, ini bagian paling fundamental ya. Yang paling penting. Nah, sekarang kita tinggal nyari NH3-nya berapa, N2-nya berapa, H2-nya berapa kan ya. Oke, konsentrasi NH3 berarti dikasih tahu mol dan volume. Jadi 0,042 dibagi dengan 3 kan ya. Oh Berapa ini? iya Pak. Ini kayaknya 42 itu kelipatan 3 tuh. 42 bagi 3 itu sekitar 14 ya. Iya Pak. 0,014. 0,014. Oke, molar. Sip. Kedua adalah N2. 0,516. Ini kayak kelipatan 3 juga jangan-jangan. Berapa ini? 0,172 Pak. 0,172 molar. Kemudian NH3. 0,019. 0,019. Wah, tinggal dimasukkan ke sini ya. Dapatnya berapa hasil akhirnya? 0,014 kuadrat dibagi 0,172 dibagi 0,019 pangkat 3. Ini kayaknya angkanya cukup gede. Mungkin. 1,99. 1,99 Pak. 1,99. Seperti itu ya. Bisa jadi nanti ditanyakan oleh N2, H2 atau N3 ya. Jika KC-nya telah diketahui. Oke. Kita kembali ke slide. Ini gimana cara hapusnya? Oke, kita masuk ke kasus kedua. Di kasus kedua ini adalah ini yang saya katakan agak lebih challenging ya, secara matematiknya aja. Jadi kita tahu KC, ya tahu konsentrasi awal, dan tahu salah satu konsentrasi produk saat kesetimbangan. Misalkan di kasus ini, yaitu adalah 1 mol SO2, ini 1 mol di awal ya, ditambah 1 mol O2 di awal. Di awal kita juga tahu tidak ada SO3, ya karena nggak disebutin, berarti nggak ada SO3 di awal. Ya, saat setimbang, kita tahu 0,925 mol SO3 terbentuk. Justru diminta adalah KC-nya berapa. Nah, kembali, biar kita tahu ke arah mana kita mengerjakan, jadi kan kalau kita diminta KC, kita harus tahu konsentrasi SO3 kan ya, kenapa ini dibagi dengan SO2, berarti ini kan ya, ini ada, ya kan? Tapi kita nggak tahu SO2 saat setimbang berapa, O2 saat setimbang berapa. Ini adalah kondisi awal. Ya, banyak yang salah itu langsung dimasukin aja. Ya. Nah, kalau teman-teman ingat di SMA kan biasanya kita pakai mula-mula reaksi setimbang kan ya. Nanti Iya, kesetimbangan, di sini juga kita pakai itu, cuma ya biar biar konsisten dengan bahasa Inggris ya. Kita biasanya pakai mula-mula itu inisial. Inisial, reaksi itu adalah chain.
setimbang itu adalah equilibrium. Ini di bahasa Inggrisin aja sih. Jadi ini adalah biasa kita pakai ICE. ICE, Initial Change Equilibrium. Secara prinsip sama. Ya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui KC, kita harus tahu SO2 berapa dan O2 saat setimbang. Nah, kita gunakan ICE, Initial Change Equilibrium. Ya, oke. Satu sini ya, SO2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Initial change equilibrium. Kita perlu tahu konsentrasi SO2 saat setimbang. Di sini, konsentrasi SO2 saat inisial. Dikasih tahu saat awal ada 1 mol SO2 dalam 1 liter. Berarti ini adalah 1 mol SO2 dibagi 1 liter. Berarti adalah 1 molar. Ya kan? Di sini adalah 1 mol O2 dalam 1 liter. 1 mol dibagi 1 liter. 1 molar juga. SO3-nya nggak ada, ya kan? Tidak ada keterangan SO3, maka ini 0. Kemudian dia bereaksi. Kita nggak tahu berapa, anggap aja bereaksi adalah ini. Biar gampang, ini min X, ini adalah min 2X berarti ya. Ini adalah plus 2X. Bisa aja teman-teman pakai ini min X, min setengah X, ini adalah plus X. Terserah, tapi ya kalau saya pribadi saya menghindari pecahan. Saat setimbang, mari kita jumlah 1 min 2X, 1 min X, 2X. Nah, di soal dikasih tahu bahwa saat setimbang ada 0,925. Berarti konsentrasi SO3 saat equilibrium itu adalah 2X sama dengan 0,925. Maka dari sini X-nya adalah berapa ini? 9 dibagi 4. 4625 ya? Iya, Benar ya? 4625. 625. Ya kan ya? Nah, dari sini dengan mudah kita bisa tahu konsentrasi SO2 adalah 1 min 2X. Jadi 0, berapa ini? 9, 0, 1,00 dikurangi. Berapa coba Pak kalkulator? 0,075. 0,075 molar. Konsentrasi O2 1 min X. Jadi 1 dikurangi 0,4625. Berapa ini? 0,5375. 0,5375. Nah, dari sini kita dapat nih saat setimbang semuanya berapa, tinggal masukin lagi ke KC. KC adalah SO3, tadi kita ulang, kuadrat dibagi SO2 kuadrat dibagi O2. Jadi 0,925 kuadrat dibagi 0,075 kuadrat dibagi 0,5375. Nah, coba dihitung nilainya. Berapa ini nilainya? Harusnya ada sih di slide.
Nilainya sekitar 280. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Bapak. Ya. Itu yang SO3 pakai yang 0,925 ya, Pak? Coba konsentrasi SO3 berapa? Mungkin pertanyaannya kenapa pakai 0,95 bukan 0,4625 gitu. Iya, Pak. Oke. Konsentrasi SO3 adalah 2X. 0,465 adalah X-nya. Kebayang sampai sini? Iya, Pak, kebayang, Pak. Saya bisa aja mengganti ini sebagai A, min setengah A, ini adalah min A. Maka konsentrasi SO3 adalah A sama dengan 0,925 juga. Jadi yang X 0,4 adalah X-nya. X itu adalah kalau kita anggap ini sebagai 1, berapa yang berubah gitu. Seperti itu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sip, sama-sama. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, bisa saya masuk ke latihan soal berikutnya? Atau ada yang masih mencoba screenshot? Oke ya, nanti kalau ada yang butuh di pelan-pelan, coba nanti di review di rekamannya nanti biar bisa lebih pelan. Ya, ini petunjuk yang diberi, ya sama aja. Nah, kadang-kadang sebaliknya, sebelum masuk itu kita kerjain latihan soal dulu deh. Kayaknya ada di sini. Kita coba, saya cari dulu. Oke, ini cukup challenging soalnya lumayan sejenis tapi nggak langsung bisa ini. Oke, coba dibaca dulu soal nomor 6. NOCl2 terdisosiasi saat dipanaskan berdasarkan persamaan reaksi berikut. Ketika 1,56 gram sampel pure NOCl2 dipanaskan, berarti awalnya tidak ada NO dan tidak ada Cl2, dipanaskan, kemudian terdisosiasi sebesar 57,2%. Pertanyaannya, berapa Kc? Ini lebih jelas kan ya kalau diginiin? Iya, Pak. Oke. Apa yang kita kerjakan pertama kali ini? Di sini dikasih tahu awalnya ada 1,5 gram NOCl2. NOCl2 itu MR-nya adalah 14 ditambah 16 ditambah 35,5. Berarti sekitar ini 30, 65,5 gram per mol. Jadi kalau ditanya Kc, kita harus tahu konsentrasi NO saat setimbang berapa, konsentrasi Cl2 pangkat setengah saat setimbang berapa, dan konsentrasi NOCl2 saat setimbang berapa. Ya kan ya? Yang dikasih tahu cuma NOCl. Dan dikasih tahu berapa yang terdisosiasi. Nah, kalau kita lihat ini, berarti konsentrasinya berapa ini?
molnya adalah 1,5 dibagi 65,5. Berapa ini 1,5 bagi 65,5? Kalkulator. 5 dibagi 65,5. Agak habis. Apanya? Habis? Halo? Ini sampai jam 11 kan kita ya? Sampai jam 9 jam kan? 8.50 Pak, iya. Iya, Pak. Iya Pak. Hah? Kok 8.50? 8.50 benar kan ya? Iya Pak. Iya, Bapak. Iya Pak. Ya, 1 jam lagi kan? Iya Pak. Iya, Pak. Saya kira udah habis waktunya. Oke, karena ada di 2 jam saya agak sering salah ini. 0,022. Oke, 0,02 berarti saya gampangkan 0,23 ya. Oke, jadi konsentrasi NOCl2 inisial awal 0 ya, awal itu adalah ini dibagi dengan volume ya. Jadi sama dengan 0,023 dibagi 1. 0,023 molar. Sama, kemudian kita bikin initial change equilibrium 0,023 pure ya, mana pure? Berarti nggak ada ini kan, ini 0, ini 0. Ini min X, X, setengah X. Ini adalah 0,023 min X, X ini adalah setengah X. Nah, kita butuh konsentrasi saat setimbang. Dikasih tahu pasan disosiasi sebesar 57,2%. Berarti yang bereaksi adalah 57,2%. Ini apanya berarti? Sisanya, berarti sisanya berapa kalau bereaksi itu? Berarti sisanya adalah sekitar 43,8% sisa dari NOCl. Benar nggak? Benar, Pak. Maka saat setimbang, konsentrasi NOCl2 adalah 43,8 dibagi 100, persen ya, karena persen, dikali 0,023. Pakai titik lah. Berapa ini? Ini saat setimbangnya, saya kasih Eki. Ini harus Eki semua. Saat setimbang. Berapa? 25. Sekitar 10-an kayaknya. 0,01-an. Iya, Pak. 0,01. 0,1 berapa? 0,010074. Ya, 0,1 biar gampang. Nah, sekarang teman-teman lanjutkan sendiri. Saya kasih waktu sekitar 5 menit. Kan dapat 0,01 ya. Berarti ini sama dengan 0,01. Dapat X-nya kan ya. Bisa, kemudian dapat X-nya bisa tahu NO berapa, Cl2 berapa. Silakan dikerjakan dulu. Oke, jadi kalau saya review singkat, pertama kita tulis persamaannya tadi ya, H2 tambah I2 menghasilkan 2HI gas. Kemudian konsentrasi awal, jangan lupa cek lagi ya. Ini biar apa? Di sini adalah 1 mol 0,5 liter ya. Jadi jangan sampai masukin cuma 1. Tapi ini adalah 1 mol dalam 0,5 liter. Berarti 2 molar. 2 molar ini awalnya adalah 0. Kemudian yang bereaksi karena kita nggak tahu, kita anggap aja X, itu min X, min X, 2X ini bebas. Kalian boleh
min setengah X plus X, terserah. Cuma setengah itu agak susah, nggak enak dilihat ya. Berarti saat setimbang 2 min X ini adalah X. Nah, kita kembalikan lagi ke KC yang kita selesaikan sebelumnya. Ya, KC sama dengan HI kuadrat dibagi H2 tambah dikali I2. Berarti HI kuadrat dibagi H2 dibagi I2. Dan KC-nya diketahui di soal. Yaitu adalah 55,64. Udah, kita tinggal masukin. Ini adalah HI adalah 2X dikuadratkan. H2 adalah 2X di sini. Kemudian I2 adalah juga 2X sama dengan 55,64. Nah, ini sangat tergantung pada jenis soalnya. Kalau ini pangkat 2 masih bisa diselesaikan dengan rumus ABC. Ya, kalau persoalan pangkat 3 kayaknya nggak akan ditanyakan di ujian. Nah, di kasus ini ya, kebetulan atas dan bawahnya sama-sama kuadrat, ya, 2X kuadrat, 2 min X kuadrat. Ini ada kurungnya, jangan lupa. Nah, 2X dikuadratkan dan 2 min X dikuadratkan. Nah, kita bisa hilangkan kuadratnya dengan cara diakar. 2X dan 2 min X ini adalah 7,5. Dapat X sama dengan 1,58 dan kita bisa menentukan H2 berapa, I2 berapa, dan HI berapa. Oke, sampai ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya masih ada waktu sekitar 30 menit kurang dikit. Kita lanjutkan ya. Ini cara pengerjaannya pasti sama. Oke, sekarang coba giliran kalian ngerjain ini. Ini mirip, sangat mirip, cuma bedanya adalah di awal ada H2, oke sama dengan tadi. Ada I2, oke sama dengan tadi. Dan ada HI. Ini nggak sama. Oke, coba dikerjakan buat latihan. Saya kasih ini coba di screenshot dulu soalnya di screenshot dulu ya. Tahu cara screenshot di HP masing-masing kan ya? Karena kita akan masuk ke chat room. Misalnya kita masuk ke breakout room biar teman-teman bisa lebih diskusi sama teman-teman yang lain. Saya kasih waktu agak lama, 10 menitan nanti. Oke, udah dapat soalnya semua? Udah screenshot? Atau dicatat soalnya, terserah. Oke, kalau yang udah menyalin soal, ini saya pause dulu sebentar rekamannya. Oke, kalau kita lihat kan H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI. Inisialnya 2 molar, 2 molar, 2 molar ya. Jadi 1 mol dibagi 0,5. Reaksinya min X dan HI-nya adalah 2X. Jadi 2 min X terakhirnya 2 ditambah 2X. Sama sini sama semua. Sama, Pak. Oke, Sama, Pak. kemudian sekarang KC-nya adalah HI kuadrat dibagi dengan H2 dibagi dengan 2. Berarti HI-nya adalah 2 tambah 2X terus dikuadratkan. 2 min X sama dengan 55,6. Oke, sama kan ya? Sama, Pak. Nah, kemudian, ternyata ini masih sama dengan tadi. Penyebut ini bisa dibuat kuadrat. 2 tambah 2X kuadrat, 2 min X. Sama dengan, 2 min X dikuadratkan sama dengan 55,6. Ini kita bisa akar semuanya.
2 ditambah 2X dibagi 2 min X sama dengan 7,5. Sama semua? Sama, Pak. Oke. Terakhir, 9,5X sama dengan 13. Iya, Pak. Oke, bedanya di mana ya kalian? Di pembulatan mungkin, Pak. Oke, dapatnya X-nya adalah 1,3, 1,4, benar? Iya, Pak. 1,37. Jawaban ini berarti sekitar 0,6 atau 0,63. Ya kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang tadi jawaban 0,8. Gimana bedanya? Ini Pak salah di mul-mulnya yang mol HI. Oke. Itu kan jadi dikali koef-nya jadi 4 yang mul-mulnya. Oke. Jadi nggak apa-apa. Tahunya sekarang kan berarti nanti saat ujian atau saat ketemu dengan aslinya bisa belajar dari kesalahan sekarang. Oke. Jadi jangan dikali 2 ya di sini ya. Iya, Pak. Oke, sip. Yang 0,42? Enggak, Pak. Benar 0,6 salah nyebut tadi. Oke, sip. Ya, seperti itu. Oke. Waktu saya tinggal 8 menit lagi. Ini kalian bisa kerjakan ya. Caranya sama. Mirip, berarti saya akan ulang. Berarti jawabannya ini B, tapi ini caranya bersama. Ya. Nah, kadang-kadang ada reaksi di mana ini sekilasnya reaksi di mana tetapan tidak bisa disederhanakan dengan cara kayak tadi. Misalkan ini contoh ya. Asam astat, ini etanol, asam astat ditambah dengan etanol menghasilkan etil asetat ditambah 2O. Ini reaksi esterifikasi. Reaksi yang sangat terkenal, esterifikasi. Nanti kalau di kimia organik akan dibahas lebih lanjut. Karena salah satu reaksi dalam proses pembuatan biodiesel itu reaksi esterifikasi. Ya, kemudian etanol dan asam astat masing-masing 0,8 dipanaskan. Ya, terus ditanyakan berapa konsentrasi asam astat, etanol dan etil asetat saat setimbang. Oke, diketahui KC-nya. Jadi KC-nya adalah kalau kita tulis, ini sesingkatnya EA aja ya, biar cepat ya. EA, ini AA, ini E, ya kan ya? Berarti yang EA, H2O kan liquid ya, nggak masuk. Konsentrasi EA, konsentrasi AA, bagi konsentrasi. Sama aja kan, saya prinsip. Nah, kalau kita masukkan ke ICE, awalnya 0,8, sama kan ya? 0,8 awalnya nggak ada. Ya kan? Ini nggak ada. Berarti ada cuma adalah etanol dan asam astat. Kemudian min X dan plus X. Kemudian ini kita kurangi 0,8 min X, 0,81 min X, dan ini X. Kita masukkan ke dalam rumus KC kan ya? Yang ini kita udah bikin tadi, KC sama dengan EA dibagi AA dibagi E. Jadi EA-nya adalah ini, X. Kemudian asam astatnya AA adalah ini. Kemudian etanolnya adalah ini. Nah, masalahnya ini nggak bisa disederhanakan kayak tadi. Kalau yang tadi atasnya kuadrat, ini di bawah dikali ini jadi kuadrat juga. Yang ini pangkat 1, yang bawahnya tidak bisa dihilangkan dengan akar biasa. Ya, jadi mau nggak mau persamaan kuadrat ini harus kita selesaikan dengan rumus A, B, C. Ini kalau kita tata ulang ya, ini pelajaran matematika SMA atau kalau kalkulus dapatnya ini. Kalau kita tata ulang. Ya, 0,1 ini itu adalah hasil perkalian dari 0,81 dikurangi X dikali 0,81 dikurangi X. Ya, adalah ini. Ini adalah 0,81
min X. Nah, 8 saja. Dikali dengan 0,81 min X. Sama dengan X. Oke, kita bikin agar rumus ABC kita harus menjadi AX kuadrat ditambah BX tambah C kan ya. Agar tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Udah ditata ulang, dapatlah persamaan ini. Maka saya bilang ini tuh lebih banyak ke matematika dasarnya dibandingkan kimianya. Teman-teman udah bisa bikin ICE, itu adalah setengah dari kimia sudah selesai. Sisanya adalah tinggal matematika dasar. Ya, udah tinggal masukin. Min B berarti ini, B kuadrat minus AC dan 2. Oke, sampai sini pertanyaan. Oke. Nah, inilah ya. Saya lihatnya udah agak jenuh lihat ini. Panjang sekali persamaannya. Oke, tapi di beberapa kalkulator yang canggih dia bisa mengerjakan. Nah, sekarang persamaan rumus ABC akan selalu menghasilkan X1 dan X2. Ya kan, yang umumnya menghasilkan dua solusi kan ya. Bagian kan ini plus minus, bagian plus dan bagian minus. Kalau teman-teman kerjakan, X-nya akan dapat 10,6 dan 0,064. Nah, pertanyaannya, X mana yang kita pakai? 10,6 atau 0,64? Yang paling penting adalah konsentrasi itu pasti positif. Konsentrasi ya. Jadi kalau kita masukkan ke sini, 0,81 kurangi X, itu harus menghasilkan bilangan positif. Kalau teman-teman masukkan 10,6, berarti dapatnya adalah minus 0,81 dikurangi 10,6 negatif. Sehingga nggak mungkin, berarti ini nggak dipakai. Yang dipakai adalah ini. Konsentrasi itu selalu positif, massa itu selalu positif, jarak itu selalu positif. Ada besaran-besaran yang pasti positif, kayak waktu itu juga pasti positif. Ya. Oke, jadi dapatnya dikalikan aja. Oke, sampai pertanyaan? Oke, waktu saya udah tinggal 2 menit lagi. Saya ulangi pengumuman yang tadi ya.